Nah, kali ini kita lihat ada rangkaian campuran ya. Kemarin kita sudah belajar tentang rangkaian seri yang dipasang secara berurutan ya atau berderet, dan rangkaian paralel yang dipasang secara berjejer ya atau bercabang. Kemudian sekarang campuran. Kalau campuran berarti si rangkaian ini memiliki rangkaian seri dan rangkaian paralel sekaligus ya. Yang mana yang seri? Nah, kalau kita lihat pada gambar, yang seri itu adalah ini ya. L4 dengan L5 ini seri ya. L1, 2, 3 ini juga seri. Kemudian gabungan dari seri yang ini dengan seri yang ini dipasang secara paralel. Kenapa? Karena di sini ada cabang. Nah, ini ada cabang ya. Ada percabangan. Ini berarti dipasang secara paralel ya. Kemudian yang akan kita bahas selanjutnya adalah tentang rangkaian tertutup. Nah, pada rangkaian tertutup itu ya, kita besar ya. Pada rangkaian tertutup itu ada arus listrik yang mengalir ya, berarti saklarnya dalam keadaan menyala ya, on. Pada soal biasanya akan ada pertanyaan gini, jika salah satu saklar ditutup ya, maka lampu mana saja yang menyala dan lampu mana saja yang padam. Nah, seperti itu. Jadi kita perhatikan ya, arus listrik itu keluar dari kutub positif baterai ke kutub negatif baterai ya, sedangkan elektronnya, muatan negatif baterai, elektronnya keluar dari negatif menuju positif ya. Tapi yang kita akan perhatikan adalah arus listriknya. Arus listrik keluar dari kutub positif. Kita lihat pada gambar ini, kutub positifnya ini ya. Nah, ada tonggolannya ya baterainya. Berarti arus listrik itu akan keluar ke sini, ke atas ya, kemudian belok ke sini. Nah, ketika ada cabang ya, ketika ada percabangan, dia akan terbelah, terbagi ya. Ada yang lurus ke sini, ada juga yang belok ke bawah. Nah ya, ketika ada percabangan berarti ini ada rangkaian paralel ya. Ada yang lurus dan ada yang ke bawah. Yang lurus terus akan menuju lampu 4. Nah, ke sini ya, menuju lampu 4 lalu ke lampu 5. Nah, gitu ya. Kemudian belok ke sini. Nah, gitu ya, belok ke sini, kemudian ke sini, ke saklar 1, masuk ke kutub negatif baterai. Ya, itu yang lurus. Sekarang kalau yang ke bawah ini tadi belok ke saklar 2, ya, ke saklar 2, kemudian ke lampu 1, lampu 2, belok ke lampu 3, kemudian belok ke sini, ya, ke bawah dan belok ke saklar 1. Kenapa beloknya ke saklar 1 tidak ke lampu 5? Ya, karena dia akan menuju kutub negatif baterai, ya, ini. Nah, kalau dilihat ini kalau dua-duanya saklar menyala ya, saklar menyala dua-duanya. Sekarang bagaimana kondisinya kalau salah satu saklar mati? Ya, kita lihat. Salah satu saklar mati. Misalnya, saklar 2 ini mati. Mati ya. Berarti arus listrik akan keluar dari sini, dari kutub positif baterai, belok ke kanan ya. Dan ketika ada percabangan ini, ketika dia mau belok ke bawah, ya, karena di sini saklarnya mati, artinya kabelnya putus, rangkaian terbuka, ya, jadi tidak bisa mengalir. Berarti si arus tidak bisa lewat ke bawah, otomatis arus tidak ada yang belok ke bawah, melainkan lurus ke sana, ya. Berarti kalau saklar 2 mati, maka lampu 1 akan mati, lampu 2 juga akan mati, lampu 3 juga akan mati karena tidak ada arus listrik yang lewat ke sini. Ya, tadi diblokir di sini. Ya, di saklar 2-nya diblokir, tidak ada arus masuk, ya. Berarti yang menyala adalah yang lampu 4, lampu 5. Ya, dan arus listrik mengalir ke lampu 4, lampu 5, belok ke sini, kemudian ke saklar 2. Ke saklar 1, maaf. Ya, ke saklar 1 masuk ke kutub negatif dan begitu terus berputar. Ya, itu kalau saklar 2 yang mati. Sekarang bagaimana kalau saklar 1 yang mati? Ya, kita lihat. Sekarang kalau saklar 1 yang mati. Saklar 1 mati. Nah, ya, saklar 1 terbuka ya. Bahasanya kadang ada yang bilang saklar mati atau saklar
terbuka. Jadi kalau terbuka artinya kabelnya tidak nyambung, ya, lepas, tidak nyambung kalau terbuka. Kalau tertutup itu berarti nyambung, berarti saklar on, ya, nyala. Nah, bagaimana kalau saklar satu mati? Ya, kita ulangi lagi. Dari sini, ya, dari sini ada arus listrik ke atas. Kemudian belok kanan. Di percabangan ada yang lurus dan ada yang turun ke bawah. Saklar 2 ini nyala ya, berarti arusnya masuk. Lewat ke lampu 1, lampu 2, lampu 3 ke sini, ya. Kemudian belok ke sini. Yang ini juga sama yang ke atas. Yang lurus ke lampu 4 nih ya, menuju lampu 4, kemudian ke lampu 5, kemudian belok ke sini. Namun, ketika melalui saklar 1, ternyata di sini diblokir ya. Rangkaiannya terbuka, nggak nyambung kabelnya. Berarti semua arus listrik yang lewat ke sini otomatis terputus. Bisa lewat nggak? Bisa masuk nggak ke kutub negatif baterai? Nggak bisa. Ya, berarti dia akan balik lagi ke positif, tidak bisa arus mengalir. Maka lampu 1 ini berarti mati, lampu 2 ini berarti mati, lampu 3 ini mati, lampu 4 mati, lampu 5 mati. Berarti kalau saklar 1 yang mati, semua lampu mati. Ya, seperti jadi kalau ada soal seperti ini, rangkaian listrik seperti ini, dilihat arusnya keluar dari kutub positif baterai, dilihat apakah arusnya jalannya terblokir atau tidak. Ya, kalau tidak terblokir, saklarnya nyala, atau rangkaiannya tertutup, atau saklarnya tertutup, atau kabelnya terhubung, berarti arus bisa lewat, maka lampu bisa menyala. Yang penting si arus itu harus masuk ke kutub negatif baterai ya. Tapi kalau di sepanjang jalurnya ada saklar yang terbuka atau saklar yang mati atau saklar yang terputus ya, tidak nyambung, berarti arus listrik tidak bisa lewat ke jalur itu, maka lampu yang ada di jalur itu akan padam ya, seperti itu. Silakan dicoba latihannya ya.